wali kelas, tim mereka siapa yang menjadikan guru pendamping. Jadi ketika anak itu tantrum, guru nggak kewalahan, dia kan kalahnya juga banyak anak. Ketika dia nangani satu anak, yang lain terheran. Ada guru pendamping, maksudnya fokus untuk anak-anak yang mengalami tadi tantrum segala macamnya. Bukan diajarin ini pegang dibantu nulis ini, dikerjain dibantu, bukan begitu gitu. Bantunya itu bukan seperti itu. Ya. Guru dan guru pendamping, ya, itu guru GPK, serta orang tua bekerja sama dalam proses perkembangan bagi anak berkebutuhan khusus. Oke, sepertinya itu ayah bunda. Mungkin teman-temannya itu pada menertawakan gitu. Nah, apakah apa namanya terus di situ ataukah di rumah saja saya yang mengajari? usia berapa tahun, Pak? 10 tahun, paling kuat 10 sampai 15 menit juga. Gangguan pemusatan terdeteksi di masa 1,5 tahun sampai dewasa. Jangan salah, di antara kita mungkin ada yang hiperaktif. Kenapa? Jadi memang tanpa sadar, Pak. Misalkan kita tidak pernah bisa melakukan tugas dengan selesai, ya, udah keburu jenuh, keburu pusing, nggak bisa melakukan tugas. Jadi tidak menutup kemungkinan bapak anak usia 10 tahun kemungkinan gangguan pemusatan karena dia tidak fokus dalam belajar. Dia tidak akan bisa duduk lama. Dia mudah jenuh, mudah bosan, inginnya muter terus. Mungkin berikan kesempatan ketika dia bosan, aktivitas, keluarkan secara 10 menit, ya, gerakan, nanti kembali lagi untuk titik fokusnya. Syukur-syukur bisa diet. Diet itu bersyukur, Pak. Itu untuk kita pun bagus, mengurangi diabetes, ya, untuk fokus kita sampai tua itu bisa kepakai, gitu. Jadi bisa dilakukan diet ya, Pak, yang seperti tadi diutarakan. Kemungkinan nanti Mbak Hafiz kan kemarin ada data menu ya. Nah, mungkin orang tua bisa difotokopikan apa saja yang boleh dan tidak boleh dimakan. Ketika anak sudah diet, Pak, dia nanti terbiasa. Dia tidak akan tergiur dengan makanan-makanan yang lain ketika dia merasakan sudah nyaman. Oh, makan ini, makan itu ya. Memang awalnya itu sulit, apalagi untuk anak ya, ketika dia biasa makanan selalu enak, rasanya pakai NSG, segala macam, dan nano-nano rasanya. Dan ketika hari ini dia mulai makan atau menunya garam tok, mungkin awalnya nggak nyaman, ketika dia sudah terbiasa dia akan nyaman. Dan ketika ditawarkan orang, oh ini enggak, dia nggak akan tergiur kalau dia sudah bisa menjalankan gitu. Jadi saya sarankan untuk diet. Kedua, olahraga, Pak, buang energi untuk aktivitasnya yang berlebih, gangguan pemusatan. Jadi latihannya untuk buang olahraga, melakukan olahraga dan tarikan nafas. Ketika dia olahraga kan tarik nafas, buang nafas, Pak. Buang nafas, tarikan nafas, buang nafas, itu mengurangi emosionalnya, energi berlebih. Jadi itu memang ada penanganan untuk anak-anak yang mengalami gangguan belajar. Yang kedua, Penanganan anak oh,
gangguan kan memang pada otak ya. Mungkin tidak seketat anak autisme gitu. Tetapi mengurangi hal-hal yang seperti itu boleh. Karena apa? Bagaimanapun ketika pencernaan baik, sirkulasi darah bagus, lari ke otak pun juga bagus. Yang penting seimbang. Karena memang yang ini kan tidak sedetail anak autisme, tetapi ketika ingin menjalankan itu juga lebih baik gitu, untuk membantu terapinya. Lanjut Ibu. Down syndrome dan itu Down syndrome ini ya, ketika anak belum siap untuk melakukan atau masuk ke lingkungan, lebih baik stop, cari memang yang bisa menerima. Kenapa? Bullying tanpa sadar dihadapi oleh anak kita, dan itu tersimpan di memori anak kita. Jadi daripada anak kita dibully dengan orang lain tanpa sadar, ya lebih baik cari alternatif. Kalaupun memang mau ada pendampingan, tetap ada yang dampingin gitu. Jadi, nah, mendingan di rumah kan, dicarikan privat gitu, daripada masuk ke lingkungan yang memang seperti itu. Kan kecuali kalau memang si guru bisa mengkondisikan. Sebenarnya anak-anak berkebutuhan khusus yang katakanlah differently able masuk ke lingkungan sekolah maupun di MTQ manapun, ini kewajiban guru nih, mengasah empatinya anak-anak yang reguler untuk merangkul, membantu anak-anak. Tetapi ketika gurunya belum bisa mencapai anak-anak lain ya, empatinya main, lebih baik jangan. Karena bullying tanpa sadar sudah dilakukan ketika itu. Makanya takutnya ada trauma-trauma lain gitu, yang membuat dia semakin down, semakin aku nanti begini diketawain, nanti aku begini, nanti itu. Nah, daripada seperti itu gitu. Jadi secara psikologisnya yang memang kita jaga gitu. Tapi kalau gurunya siap, biasanya kalau di sekolah ketika ada anak-anak yang differently able, itu guru tadi dia jatuh pensil yang aku ambilkan, oh terima kasih ya, biasanya memunculkan rasa empati. Tapi ketika di dalam kelas belum bisa mengkondusifkan teman-temannya seperti itu, lebih baik jangan gitu. Biasanya kalau di dalam pendidikan, di TK, di SD, di SMP, guru-guru bisa mengumpulkan rasa empati teman-temannya yang reguler gitu. Itu yang paling penting. Jadi anak-anak di level merasa aman ya, tidak terbully gitu. Itu sih saran saya, lebih baik ditarik saja, diajarkan di rumah. Untuk lingkungan bisa apapun, ajak main seperti itu kan bisa gitu. Daripada si anak secara psikis terganggu gitu. Itu aja. Kemudian yang kedua juga perlu diet juga. Perlu. Jadi kebetulan saya punya teman juga yang saat itu dia punya anak DS di sekolahnya, terus saya minta coba dietkan. Dan dia kaget juga luar biasa. Menurut saya bukan autism saja, tapi anak-anak yang mengalami keterlambatan atau gangguan pada otaknya. Gitu. Ya, terima kasih. Saya orang tua dari anak Kamila Santoso. Anak saya cerebral palsy dan PDD, global development delay. Kemudian dari tahun 2020 itu anak saya terapi menggunakan metode ABA dan diet. Dan saya sempat konsisten 1 tahun itu diet, kemudian
akhir-akhir ini saya nggak tahu dietnya. Bocor. Iya, dan mungkin saya malah agak ngerasa gitu. Sekarang mulai ngetes lagi, terus mulai beratnya sudah tidak terkontrol. Nah itu apakah saya harus memulai dari pola dietnya atau mas dietnya masih bisa diperbaiki atau sudah sampai? Kalau misalnya dia ngomong puskesmas itu mas gitu, terus ngomong bersender izin, terus yang satu lagi kalau sebut namanya alat itu kan karet itu apel, terus B itu nggak bisa misalnya B terbalik-balik kayak M, B, N itu nggak bisa. Terus saya saran minta dari Bunda Lisa, saya harus bagaimana? Menurut saya, semoga sih saya tidak salah gitu ya. Ketika saya klien saya di klinik, dia tidak bisa bohong dengan saya. Dia bohong, saya tidak mungkin. Itu mama jujur gitu ya. Ketika anak itu datang dengan kondisi tantrum, padahal dalam catatan saya dia sudah mengalami luar biasa perkembangan kontak mata dan sudah bisa menyebut benda-benda yang ada di dinding, gambar-gambar gitu ya, dia sudah bisa menyebut, sudah bisa disentuh saat saya pijat relaksasi dia mau. Tapi ketika dia datang mulai jedutin lagi dirinya, tantrum lagi marah. Jadi 45 menit tidak saya pegang sama sekali. Saya hanya bilang, Umi, mohon maaf, apa yang diberikan sama Ananda? Enggak benar, dayanya benar. Dayanya benar. Tetapi ternyata saya tidak bisa dibohongi. Tahu-tahu muncullah, Bunda kemarin itu eyangnya ulang tahun, padahal dia makan brownies cuma segini. Yang pertama tentang diet tadi ya Bu, batasan diet sampai apakah sampai dia tidak menampakkan tanda-tanda apa? Atau ada batasan sampai usia atau gimana ya, karena tidak selamanya kan hidup sama orang tuanya ya, suatu ketika juga mungkin akan melanjutkan sekolah yang lebih tinggi di jenjang itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tidak mempengaruhi keseimbangan gizi? Misalnya tadi dilarang susu, padahal di masa pertumbuhan kan setahu kami ya, orang awam itu kan membutuhkan susu untuk masa pertumbuhan. Apakah itu tidak mempengaruhi keseimbangan gizi? Ya, itu aja. Terima kasih. Ya, selanjutnya Ustazah. Yang kedua, susu. Wah, paling enak memang minum susu. Susu sudah pernah belum pengolahan susu? Bagaimana prosesnya susu? Belum ya? Bagaimana coba pengalengannya? Belum ya? Memang susu itu dari sapi. Tetapi ketika dia menjadi supel, zat kimia lagi, katanya pH-nya tinggi, zat kimia lagi, buat keringin, zat kimia lagi, biar manis, tambah sugar, tambah gluten, tambah fenol, tambah kimia lagi, segala macam tuh nggak bagus gitu buat anak audisi. Jadi mempengaruhi nggak? Emang zaman dulu begitu lepas ASI terus wajib minum susu? Kayaknya zaman dulu nggak gitu banget deh. Yang penting konsumsinya kan proteinnya kita bisa ganti. Tadi ada daging-dagingnya ya, seperti sapi, ikan, ayam, itu pengganti protein kan boleh, kecuali telur sama ikan laut. Nah itu yang kita tidak bolehkan. Terus protein dari buah-buahan yang memang tadi sudah kita sebutkan, yang gluten fenolnya rendah, berikan ya. Terus sayur-sayurannya, ikan-ikan kan boleh, itu yang menggantikan. Jadi jangan takut, vitamin C tertinggi di kacang hijau, rebus, kasih airnya, menggantikan. Memang lemas pasti lemas,
energinya kan berkurang dia, gitu. Tetapi tidak mengganggu perkembangannya, malah anaknya lebih dapat menerima. Makanya muncullah kata-kata yang verbalnya nggak ada, gitu. Malah lebih baik perkembangannya, ya. Jadi goodbye susu, ya. Nggak ada kompromi lagi, gitu ya. Terus yang kedua, anak tidak fokus, anak tidak fokus. Terus dia kalau bicara sesuatu, dia lupa. Terus dia juga pengulangan. oh dia ekolali berarti ya. Jadi autism itu ada yang memang tidak verbal, tapi ketika dia verbal ada, dia ekolali, membelok. Jadi kalau ditanya itu selalu balik nanya, diajak ngomong dia balik lagi, tidak punya ide. Dan ketika dia lupa megang sesuatu, apakah dia begini terus? Tidak. Menggenggam sesuatu. Hah? Nah itu tadi, itu tipe atau gejala anak autisme. Dia menyukai benda, dan ada benda yang bagian apanya dia suka, dia akan menggenggam sampai kapanpun. Mau dia tidur, dia akan pegang ini. Nah itu sudah teridentifikasi bahwa anak ayah, anak bunda autisme, gitu. Dietkan. Ketika dietkan, insya Allah terapi perkembangannya akan lebih baik. Nanti guru-guru di sini saya akan latih bagaimana mentreatment, ya, untuk relaksasinya, untuk oralnya, ya, bagi anak-anak yang memang verbalnya belum muncul, gitu. Nanti seperti itu kita akan coaching mereka, ya, iya Pak, insya Allah seperti itu. Saya akan datang ke Temanggung, ya. Terus apa lagi siapa? Oh, yang ampun, gitu ya. Kita tinggal di mana? Nah, di Indonesia. Betul. Mungkin salah saya, dia pasti sekali sedangkan saya medok. Menyebabkan tantrumnya itu bisa sekarang karena usianya sudah mau SD. Orang tua membaca. Saya kan nggak bisa kalau membacanya. Kita kan pakai bahasa Indonesia. Dia eksisi tidak pernah mau menyebut dengan bahasa. Ya. Ini ada klien saya namanya Akmal. Badannya gede minta ampun karena susunya kuat, ya. Wah itu luar biasa. Dia tidak aktivitasnya berlebih, dia bisa bicara, tapi sama nih bahasa Inggris, ya. Diet kan bahasa Inggrisnya berubah. Sekarang kalau bermain, misalkan di rumah ada huruf, ya, puzzle. Anak aktivitas berlebih, jangan kasih huruf ini A, ini bukan lewat tulisan, tapi dengan puzzle huruf. A, lompat. A, ayam. Misalkan tadi, atau ambil. Ketika dia injak A, dia pasti nyebut A, sampai dia menyebut A. Tapi kalau sudah diet dia akan nyebut A, enggak protes lagi E. Nah, jadi memang ketika anak autisme, ketika anak-anak yang special need atau anak-anak yang differently able, dia saja belum mengerti makna kata bahasa Indonesia, udah diajarin bilingual. Anak yang regular aja, ketika dia belum matang, belum siap diajarin bahasa Inggris, akhirnya jadi anak yang pemalu. Karena apa? Ketika di rumah diajarin bahasa Inggris, di lingkungannya bahasa Indonesia, akhirnya tidak keluar kata. Ini yang terjadi dengan anak-anak
dokter ya di Semarang. Jadi ibunya tuh ngajarinnya bahasa Inggris gitu ya. Terus ketika gagal dengan temennya bahasa Indonesia, nggak mudah. Akhirnya sama sekali nggak keluar bahasanya. Akhirnya terdeteksi deh keterlambatan bicara, tapi dari lingkungan, dari anak-anak yang tidak percaya diri karena diatur, diintimidasi sama orang tuanya, didiskriminasi karena di rumah dia bahasa Inggris. Kasihan anak, ya, harus diubah mindset orang tua. Anak saya 4, tanpa ada yang les sama sekali, tapi bahasa Inggrisnya udah kayak saya. 2 yang masuk UI sama yang di Undip itu malah nambah bahasa Jepang. Dia sastra Jepang juga. Yang psikolog itu bukan sastra Jepang, tapi dia bisa bilingual, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Dia kemarin habis nge-MC untuk acara Singapura dan Malaysia dengan bahasa Inggris. Dia tidak pernah saya leskan. Anak saya 4 tidak ada yang saya leskan bahasa Inggris. Dan saya tidak pernah mengajarkan anak saya bahasa Inggris. Ini enggak. Jadi stimulasi buat mereka, maaf ya, ketika kita nyetir, saya nyetir lagu Michael Jackson gitu, dia ikut nyanyi. Saya nggak bolehin, nggak usah ikut nyanyi kalau lo nggak ngerti artinya. Saya bilang gitu. Mama, akhirnya, mah, besok kita ke Granit ya mah. Ternyata apa yang dicari? Kamus. Dia belajar bahasa Inggris, lagunya Michael Jackson tuh, dia tulis tuh kan, artinya ini, artinya ini. Muncul kesadaran sendiri karena memang anak saya anak yang normal, anak yang reguler, anak yang biasa. Jadi ketika anak yang reguler aja, kita nggak perlu bahasa Inggris, mereka akan bisa karena akan muncul. Maka saya bilang akademik nomor 2, nggak usah dipikirin. Saya nggak pernah menuntut akademik. Besok harus dia punya target sendiri. Aku masuk SMP 2, aku besok harus bisa masuk SMP 3, SMA 3. Alhamdulillah masuk dengan nilai 100. Tapi saya nggak pernah bangga, wow keren. Sampai dipanggil saya di SMA 3, ibu, anaknya 100 semua anaknya. Bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia dan IPA. Ini harus masuk akselerasi. Saya bilang, Pak, yang sekolah bukan saya. Saya bilang, tanya sama anak, mau nggak akselerasi? Ngapain susah-susah akselerasi? Nggak mau. Jadi tergantung semua anak, jangan memaksakan. Begitu juga ketika kecil, dari usia PAUD, pendidikan usia dini, dia minta sekolah, aku sekolah. Ya ampun, masih 2 tahun setengah minta sekolah, saya bilang gitu. Sekarang gini, tunjukkan kemampuanmu apa ketika kamu mau sekolah. Ternyata habis mainan dia beresin, dia tunjukin ke mamanya, kemandirian, kita kasih kepercayaan, kita hargai itu anak. Terus aku mau sekolah di mana? Aku punya sekolah yang bagus, ada kolam renangnya, cakep tuh gedungnya bagus. Ini yang pakai kerudung, tapi di tengah pasar. Ini yang begini. Ternyata dia memilih sendiri. Aku mau yang ini. Ya Allah, sekolah di tengah pasar deh, gitu ya. Itu jadi memberikan rasa kepercayaan, menghargai apa keputusan anak itu dari kecil. Jadi tumbuhnya juga saat besar dia punya rasa percaya diri. Ketika udah sekolah di sini aja bagus, udah di sekolahnya. Akhirnya mahasiswa 85% mengalami salah ambil jurusan. Karena apa? Didoktrin terus sama orang tuanya. Ini pembelajaran karakter, perlu saya informasikan, dalam kandungan sudah masuk pembelajaran karakter yang saya bilang cara membaca atau murojaah segala macam, bukan yang main gadget gitu ya sehari-hari. Dan ketika bayi lahir, ketika dia malam nangis, apa yang terjadi di Indonesia kebanyakan langsung sumpel susu. Itulah. Jadi anak ketika disumpel nyaman tidur lagi. Terima terus dari orang tua. Jadi dia selalu begini. Dia nggak bisa ngambil keputusan, dia nggak bisa apa. Dia minta pendapat orang tua terus.
karena kebiasaan. Padahal ketika anak gitu ya, jangan terus susu, bangun, pegang. Kenapa nak? Oh basah, tipis. Ini pembelajaran karakter, pembelajaran sensori. Basah, kering, ya. Oh basah, bunda buka ya, ganti popok yang kering. Itu udah sensori, teringat di memori. Oh, ketika basah aku nggak nyaman, ketika kering aku nyaman. Itu udah pembelajaran. Itu yang membuat anak kaya akan pengalaman. Dan ketika dia malam bangun, oh mau sholat malam ya, ya udah mau tahajud ya, mau bacain sholawat kayak mau ngobrol kayak kita jam yang penting ada aktivitas. Ketika dia sudah nangis sudah nggak bisa lagi, udah capek mau susu, baru kita tawarkan kasih kita, bukan langsung sumpel gitu. Itu pembelajaran karakter dari dini mungkin. Jadi jangan dianggap pembelajaran karakter tidak bisa diberikan dari anak usia dini. Masa 0 sampai masa golden age, penyerapan 80% dia menyerap gitu. Apa yang kita berikan, kata-kata positif selalu kita berikan. Kalau melarang anak, tolong bukannya jangan lari, jangan pegang itu, yang diambil belakangnya. Jadi lebih baik gunakan kata positif. Kak, jalan lebih baik. Kalau lari, kasih alasannya. Nanti kejedut, nanti ketabrak, nanti kesandung. Berikan informasi layaknya seusianya. Jadi bukannya jangan lari, jangan pegang, jadi apa pegang, jadi lari gitu ya. Jadi kata-kata positif yang dipakai. Belajar. Nah, beberapa anak itu ada ya di numerasi juga ada yang di literasi. Sekarang disebut sekali mengikuti apa ya? Nah, bagaimana cara menangani anak yang saya sering kepikiran ya Bu, kalau misalnya teko sudah sedikit kemampuannya kan bagaimana itu kan? Kalau tumpah siapa yang beresin? Nah itu loh Bu. Terus yang kedua, batasan penggunaan HP itu, jarak HP itu, frekuensi waktunya itu berapa, anak segini sampai segini itu berapa, seperti itu. Ya, itu penanganan yang utama lama belajar di kelas. Nah, ketika saya mau buat zona, anak-anak saya ikut membantu. Dan tahu apa yang terjadi? Telurnya pecah, jeder. Apakah saya harus ngomel-ngomel? Telurnya pecah, nggak jadi bondonan misalkan. Saya nggak seperti itu. Kenapa dek? Telurnya lepas, jatuh, pecah. Tanggung jawab. Karena adik yang memecahkan, silahkan bereskan. Dia akan tahu, ternyata telur bau amis. Ya. Jadi berikan rasa kepercayaan ketika dia mau numpahin tekok kayak mau masak, biarkan, kita hargai. Hanya kasih tanggung jawab, ultimatumnya apa? Ketika teman-teman tidak tepat saat menuangkan, basah, banjir, menjaga agar tidak terpeleset teman-teman yang lain, silahkan ambil pel, dibersihkan, dikeringkan. Kalau tidak mau, maka fokus, tuang yang benar, tidak main-main. Mungkin kan ada saja anak yang main-main atau fisik motoriknya memang kurang bagus, tapi tetap harus diberikan tanggung jawab dan kita hargai anak-anak untuk coba. Jangan terus akhirnya dibantu, terus kasihan dibantu sama dia mau coba.
apa dia mau bisa. Jadi nggak masalah, malah harus kita stimulus anak-anak yang seperti itu. Berikan, nggak apa-apa basah-basah dengan konsekuensi. Kalau basah, tumpah, nanti ambil air di sana ya kak, dibersihkan gitu. Jadi anak pun akan merasa, oh iya, bukan tumpah karena disengaja, bukan tumpah disalahin. Ketika misalnya dia tumpah, basah deh, apa yang terjadi ketika anak ambil air? Anak takut nggak? Takut. Jadi bukan bentakan, bukan arahan, berkomitmen dulu. Nanti kalau tumpah, kalau ya ambil lap, ambil kal di sana gitu. Jadi komitmen. Anak udah kelas 5 SD udah bisa. Dan mohon maaf, gadget, pemakaian gadget sebenarnya saya nggak setuju. Dulu untuk anak-anak saya sudah melalui itu ya, tanpa gadget gitu masa kecilnya. Kalau saya berprinsip 14 tahun saya baru kasih gadget. Jadi, tetapi karena memang kita mengkondisikan daring, butuh gadget, butuh pengawasan sesuai dengan kebutuhan anak sebenarnya. Karena saat ini memang ada daring, ada yang memang kita butuh IT. Jadi IT itu ada positifnya kan. Masa anak kita nggak dikasih IT, padahal zaman sudah modern, zaman IT. Kasihan dong anak kita ketinggalan, tapi diberikan komitmen jam-jamnya, gitu. Silakan disesuaikan dengan anak-anak, disesuaikan. Kalau kasih reward ketika dia melakukan sesuatu, misalkan sholat lima waktunya tepat, woi, aku kasih kesempatan lagi 1 jam. Ketika di hari Sabtu nambah working, misalkan. Jadi saat ini anak usia 5 SD sudah bisa diajak berkomitmen. Kalau perlu kita di atas putih, bikin catatan apa yang mau dia lakukan, apa yang tidak. Nah, deal-dealan ketika anak sudah ini sudah itu, dia punya kegiatan-kegiatan yang tidak masuk kriteria kita, kak coba ini diganti deh dengan kegiatan lain. Kak, HP-nya kak, ini mama kasih cuma 1 jam aja mah. Di 1 jam aja ya kak, di jam segini hari ini silakan berkomitmen ria. Karena memang sekarang kebutuhan jadinya daring itu hanya butuh pengawalan. Hati-hati ketika Zoom, laporan gurunya kok Zoom-nya dimatikan, alasannya sinyal. Padahal ada komponen yang menarik buat mereka, hati-hati. Nah ini butuh, jadi bukan langsung lepas tanggung jawab. Walaupun kelas 5 SD tetap pantau, karena ada kasus 2, kebetulan anak laki-laki di dua-duanya saya kelas 6 SD, jadi kasusnya yang seperti ini. Jadi berikan kepercayaan, hargai, komitmen. Kalau perlu hitam di atas putih, belajar jadi notaris atau kuasa hukum. Tanda tangan anak-anak ketika dia salah melakukan pelanggaran, berikan sanksi sesuai juga apa yang dia mau. Kalau kamu melanggar, apa hukumannya? Silakan. Aku tidak bakal buka HP minggu ini. Tanda tangan. Ketika dia mau main, halo kakak, kemarin kakak sudah melanggar dan ini tanda tangan kakak. Kakak tidak buka HP selama 1 tahun. Itu pasti akan ikut aturan. Ketika kita menghargai, kita mencoba meminta berkomitmen pria. Bisa dicegah. Yang pertama, yang kedua, saya punya teman sahabat. Dari lahir dia normal, setelah usia 3 tahunan jajan. Dia dikasih jajan, akhirnya bangkrut. Sekarang sudah terdeteksi autis. Lalu kemudian apakah bisa terjadi seperti itu dari kromosobnya normal? Kemudian karena jajan dan lain-lain makanan asupan dia jadinya autis. Jadi apakah bisa seperti itu? Dan yang ketiga untuk meyakinkan orang tua bahwa nanti kalau saya mau hamil lagi anak yang kedua, saya mau hamil lagi soalnya nanti takut saya apakah itu bisa benar? Bertanya. Jadi terima kasih penjelasan. Ini spektrum itu 80% pun ada dari gen, ya, dan yang mempengaruhi lingkungan.
ketika dia sudah ada game, mungkin awalnya baik-baik, memang masa usia 3 tahun itu terdeteksi, makanya di situ kan kurang lebih 3 tahun. Nah itu awalnya anak normal, ketika 3 tahun mengalami penurunan yang drastis. Nah, kita tidak pernah tahu, dalam penelitian tidak pernah tahu apa sebabnya. Tetapi gen kemungkinan iya. Kedua, apa yang kita konsumsi. Maaf ya, klien saya ke para dokter, otomatis makanannya mungkin terjaga. Saya juga nggak tahu ya, nggak paham. Tapi dia bilang, ini anak pertama dari dia 3 anak. Tapi hanya anak yang pertamanya, yang kedua dan ketiga enggak. Yang pertamanya ini konsumsi makanannya mungkin terlalu overprotect, makanan ikan laut. Dan kita nggak tahu imbalnya, air putihnya. Nah itu jadi kita nggak bisa. Apakah nanti kedua ketiga? Yang penting kita menjaga makanan yang memang mau niatan ya, diri kita sehat, niat sama Allah, berikan amanah, ya kan? Kita dikasih tanggung jawab, apapun yang kita berikan kita terima kan gitu. Hanya kita bisa menjaga dulu lebih makanan-makanannya dia dari dalam gitu. Itu sih ya. Yang kemudian faktor mempengaruhi gadget itu luar biasa. Jangan salah nih, anak yang luar biasa atau anak yang normal sekalipun ketika ketemu gadget dan kecanduan sudah tidak bisa. Ada kasus di Wonogiri itu orang tuanya sampai disambit sama asbak, ibunya polisi disambit dengan batu karena gadget. Udah kecanduan dia sama gadget. Jadi efeknya tuh dahsyat banget. Kemarin saya misi di Purwodadi 250 orang tua ya, yayasan CIC itu dari anak playgroup sampai TKB 250 orang tua. Saya dikebutin ketika saya bilang diet IT. Nih untuk para teman-teman di sini juga, teman-teman kecil kita diet IT ya. Saya lupa saya sampaikan, diet IT itu penting. Saya dikebutin, Bunda, anakku yang kurus, anakku yang nggak makan ketika dia nggak nonton pakai gadget. Bayangkan mau sampai kapan? Saya tantangin, coba seminggu lepas gadget, mau nangis, mau tantrum, biarkan. Jangan, oh iya, nggak usah pakai gitu. Itu egosentrisnya aja. 1 minggu dia jalani, besoknya WA, Bunda, benar kata Bunda, aku memang mengabaikan adab makan. Ketika dia makan, aku ajak main di luar. Dia aktif sambil lama-lama hilang gadgetnya. Sekarang ketemu handphone, lihat handphone, nggak ada tuh tergiur main, nggak ada. Itu, jadi itu bukti kalau memang niat untuk diet IT, stop. Mau tuh laptop, tolong TV, orang tua sadar diri ketika mau buka handphone, jauh dari anak. Ya, anak-anak autism tahu tempat dia penyimpanan, kan rutinitas dia udah tahu. Anak-anak hiperaktif tahu. Jadi ibunya biasa naruh handphone itu paham gitu. Ibunya main handphone paham, dia akan melihat gitu. Jadi kalau ibunya diet IT di rumah, otomatis anak-anak bisa. Karena saya udah membuktikan 250 ibu itu awalnya protes semua. Bunda, nggak bisa, anak saya kurus, nggak mau makan. Ada yang sekarang makan tanpa gadget tuh bisa ya. 1 minggu memang, aduh Bunda, aku malu sama tetanggaku karena boker-boker muah gitu. Iya, tapi kan alhamdulillah perkembangan 1 minggu ke berikutnya lebih baik. Alhamdulillah Bunda, sudah tidak tergantung dengan gadget. Begitu juga anak-anak autism di klinik saya. Tidak ada tuh, saya sengaja kadang handphone saya taruh di meja. Dia nggak mau tuh ngambil ini handphone. Padahal awal-awal, wah lihat begitu langsung. Begitu kita ambil, tantrum, ngamuk, marah.
Ya. Jadi tantrumnya anak-anak itu hanya egosentris, jangan mau kalah. Ketika kita kalah, akan seterusnya kalah. Tahan sampai anak itu datang, pegang baju kita, misalkan, baru kita kasih sentuhan. Kenapa? Ada lagi yang balik lagi tantrum lagi, marah, biarkan, jangan digendong, jangan dibujuk lagi, biarkan sampai dia kembali lagi, balik lagi. Egosentrisnya kita turunkan. Ada lagi?